Anak-anak, pernah dengar kan tentang 12 suku yang membentuk sebuah bangsa? Nah, bangsa Israel lahir di tanah asing. Bukan artinya mereka secara fisik lahir di Mesir, tapi di akhir hidupnya inilah Yakub melahirkan sebuah bangsa yang akan menjadi bangsa yang besar. Yakub dan Yusuf tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan melihat keturunan yang begitu banyak. Yusuf tidak pernah membayangkan bahwa ia akan melihat bapaknya lagi. Dan bukan itu saja, anak-anaknya pun dapat melihat kakeknya dan diberkati dengan berkat kesulungan oleh kakeknya. Yuk, sebelum kita baca dan belajar Kejadian 48 dan 49, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat dan ajaib. Saat ini kami mau belajar dan melihat kedahsyatan-Mu. Karena itu, urapi kami dan berikan kami hati yang paham dan mengerti betapa rencana-Mu itu ajaib. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita baca Kejadian 48 dan 49 bersama teman-teman kita, Mami Maya mau cek dulu ya. Apakah kalian sudah siap? Ambil Alkitab kalian, buku catatan, dan alat tulis. Lalu belajar tidak sambil makan atau minum atau main-main ya. Ini kan lagi belajar serius. Kalau sudah siap, yuk kita baca bersama Elizabeth dan Jevan. Shalom teman-teman, Talitakum, Kejadian 48. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon, dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka. Engkaulah yang empunya, tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkan di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf,
Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberikan aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripada, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya lah Efraim dari Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Amin. Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum. Kejadian 49. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu.
tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menabatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan berisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai. Maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai, yang memanggut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang dari padamu, ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyer, makannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Binyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka.
Ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknya lah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Amin. Talitakum. Thank you Elizabeth dan thank you Jevan. Nah anak-anak, sepanjang hidup Yakub, ia sudah melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Tanpa ragu lagi, Tuhan melindungi dan menjaga dia. Padahal ia dulu tukang tipu, kena tipu juga, kena masalah, hampir mau dibunuh abangnya. Dan ketika anak laki-lakinya membunuh seluruh bangsa, ia juga hampir kena celaka. Dia mengalami janji Tuhan. Karena itu ia siap sekarang untuk meneruskan warisan bagi anak-anaknya sebelum ia meninggal. Yakub memastikan Yusuf untuk menguburkan dia nanti di tanah Kanaan. Dan ia memberkati Yusuf dan anak-anak Yusuf sebelum ia akhirnya meninggal. Di Kejadian 48 ayat 4, Tuhan berkata, "Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya." Nah, Yakub mengerti bahwa melalui keturunannya sekumpulan bangsa-bangsa akan lahir. Karena itu ia memberkati anak-anaknya. Tetapi anak-anak tahu nggak? Kalau yang Yakub berkati duluan adalah anak-anak kecil. Iya, anak-anaknya Yusuf. Kok bisa begitu ya? Luar biasa ya Tuhan. Yang terkecil dan terlemah, Tuhan berikan berkat bangsa-bangsa terlebih dahulu. Jadi anak-anak bisa menerima dan mendapatkan berkat bangsa-bangsa sejak anak-anak berusia kecil sekarang. Gak usah tunggu sampai dewasa dulu. Nah, di Kejadian 48 ayat yang kelima, Yakub berkata, "Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan empunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon." Anak-anak ingat siapa Ruben dan Simeon? Mereka itu adalah anak-anak tertua Yakub. Tetapi di sini Yakub mau mengatakan bahwa kedudukan mereka sebagai anak nomor 1 dan nomor 2 diganti.
Ruben dan Simeon kehilangan hak kesulungan mereka karena kesalahan mereka. 1 Tawarik 5 ayat 1 dan 2 berkata, anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang di antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Jadi Yakub memberikan hak sulung kepada Yusuf, tapi bukan kepada Yusuf loh, melainkan kepada anak-anak Yusuf, Efraim dan Manasye, yang dipilih Yakub untuk menggantikan kedudukan Ruben dan Simeon. Artinya Yusuf mendapatkan berkat yang berlipat ganda melalui kedua anak-anaknya. Wow, luar biasa. Padahal ibu Efraim dan Manasye bukanlah seorang sebangsa Yakub dan Yusuf, tetapi seorang putri Mesir. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak bahwa Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain di dunia ini, dan bahwa berkat keselamatan yang daripadanya Ia berikan juga untuk bangsa-bangsa lain. Ada hal yang indah lagi ketika Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Yakub menukar berkat anak sulung bagi Efraim, padahal ia anak yang bungsu. Ingat, Ishak mendapatkan berkat anak sulung walaupun Ismail adalah abangnya. Yakub juga mendapatkan berkat anak sulung, bukan Esau. Sekarang ia memberkati anak bungsu Yusuf dengan berkat kesulungan juga. Mengapa bisa begitu? Tuhan mau menyatakan bahwa anak yang bungsu yang akan membawa berkat keselamatan. Di 1 Korintus 15 ayat 45 kita baca ya. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Anak-anak, kalau kita baca di kitab Roma pasal 5, dijelaskan bahwa karena dosa manusia yang pertama, yaitu Adam, maka berkat anak sulung atas kehidupan kekal hilang. Dosa masuk ke dunia dan maut berlaku bagi setiap orang. Maka Tuhan mengutus Yesus Kristus yang adalah Tuhan untuk menjadi manusia, supaya dengan kematiannya maka semua manusia di bumi dapat menerima berkat anak sulung itu kembali, yaitu kehidupan yang kekal. Kita baca di Roma 5 ayat 17. Seperti ada tertulis begini, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yakub meneruskan berkat keselamatan dan pewahyuan bahwa
akan ada Adam yang terakhir yang mengalami kematian, supaya semua orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan kehidupan melalui Dia. Di 1 Korintus 15 ayat 22 ditegaskan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir yang menanggung hukuman atas dosa. Nah, di Kejadian 49, Yakub kemudian memberkati anak-anaknya yang lain. Dan lahirlah sebuah bangsa yang perkasa, bangsa kesayangan Tuhan. Dari janji berkat Tuhan pada seseorang, yaitu Abraham, mengalir pada banyak suku, mengalir pada bangsa-bangsa lain di bumi. Begitulah gambarannya. Berkat keselamatan dari Tuhan Yesus mengalir pada suku bangsa Israel dan mengalir pada bangsa-bangsa lain di bumi. Wow, dahsyat ya Tuhan kita. Apakah kita termasuk yang menerima berkat keselamatan itu? Kita kan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak begini, ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan memberikan diri kita padanya, kita menjadi miliknya. Secara rohani, kita dilahirkan kembali dari benih Tuhan. Karena itu juga, secara rohani kita berhak mendapatkan berkat keselamatan itu, karena kita sudah dijadikan anak oleh Tuhan. Galatia 3 berkata di ayat 27, 28, dan 29. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yes, yes, yes. Ya, kita doa. Ikuti doa Mami Maya ya. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyelamatkan. Aku mengakui dengan mulutku bahwa aku adalah milik-Mu. Karena itu juga, aku berhak menerima janji keselamatan kekal yang dari-Mu. Surga adalah bagianku, dan selama aku hidup di bumi, aku diberkati. Terima kasih untuk berkat keselamatan yang Engkau berikan, bukan saja bagiku dan keluargaku, tetapi juga bagi semua orang yang di dunia ini. Haleluya, amin. Nah anak-anak, jangan lupa tetap terus baca Alkitab kalian, karena disinilah terdapat tuntunan dan panduan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau anak-anak ada pertanyaan, chat ke nomor WA Talitakum Junior. Nanti kami akan segera respons dan menjawab. Oke, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Talitakum, bye.